Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita yaitu channel Agile Mentor ya. Oke, teman-teman semuanya apa kabar? Cukup lama sekali ya kita tidak mengupload video kembali karena hal-hal yang tidak bisa kami tinggalkan ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa menyapa teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran dalam segenap aktivitasnya. Oke, bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang menyusun tesis, mungkin atau disertasi atau hal-hal yang lain ya, menggunakan penelitian kualitatif, tentunya mungkin teman-teman sebentar ya. Teman-teman pernah mendengar istilah mungkin terkenal dengan apa namanya Joya ya, Joya method ya. Joya itu apakah ditulisnya seperti apa ya? Ditulisnya adalah ya sebentar ini Joya method ini sangat oh ini kaitannya dengan ada bisa growth teori yakni dalam penelitian kualitatif dan media kualitatif ya, ini dibacanya Joya ya, Joya ya, kalau pasienam Joya kami dibacanya Joya ya. Ini nama lengkapnya adalah Dennis Joya ya. Oke, Dennis Joya. Oke, kita tidak apa namanya langsung saja ya. Mungkin pertanyaannya Anda pernah dengar kan kalau menggunakan predicatif kayak dinamakan Joya method, atau bahkan Anda juga pernah mendengar istilah grounded theory ya. Pertanyaannya adalah apakah kedua hal tersebut ya, apakah Joya itu grounded theory itu ya, atau mungkin Anda berpikir bahwa Joya metode itu hanya untuk coding saja gitu ya. Apakah boleh menggunakan Joya method tanpa membuat teori baru? Nah, teman-teman, di video ini saya akan sedikit menjelaskan secara lengkap hubungan antara grounded theory dan Joya method ya. Mulai dari konsep, proses, analisis data, sampai contoh penerapannya ya. Jadi pastikan teman-teman Anda menonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham ya. Nah, ini kembali kepada hal awal. Pertanyaannya adalah awali dengan grounded theory dulu ya. Nah, teman-teman semuanya, apa itu grounded theory? Oke. Teman-teman, bahwa grounded theory ini merupakan metode penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh Barney Glaser dan Anselm Strauss ya. Glaser dan Strauss ini pada tahun 1967 ya. Ini kalau brand dokter ini Barney Glaser ya. Barney Glaser, oke, dan Strauss ya. Dan satu lagi dikembangkan tahun 1967 oleh Anselm Strauss ya, oke. Strauss ya. Jadi tujuan utama dari grounded theory ini teman-teman ternyata adalah untuk menghasilkan teori baru yang benar-benar berasal dari data lapangan, dari data kita kepada ya bisa direkam atau ya kepada secara intensif gitu ya kepada narasumber kita gitu ya di lapangan ya. Jadi di sini peneliti tidak datang membawa teori yang dibuktikan ya. Nah, ini sebaliknya kita akan mencari ya, mengembangkan gitu ya. Teori justru ini lahir dari hasil wawancara justru ya.
dari hasil observasi maupun dokumen yang dianalisis secara sistematis ya. Misalnya ketika kita mewawancari 30 kepala sekolah mengenai penggunaan artificial intelligence, setelah dianalisis ternyata muncul pola, misalkan kurang pelatihan gitu ya, ketidakpercayaan, terus juga terkait dengan budaya sekolah gitu ya, atau juga terkait dengan kepemimpinan digital leadership maksudnya. Nah, dari pola tersebut akhirnya muncul teori baru mengenai bagaimana AI diadopsi oleh sekolah. Nah, inilah esensi dari yang dinamakan grounded theory, gitu ya, paham ya? Oke. Terus yang selanjutnya, kenapa sih muncul teori atau metode Joya method itu ya? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau sudah ada grounded theory, mengapa sih masih ada Joya method gitu ya? Nah, jawabannya karena banyak penelitian dari grounded theory ini dianggap terlalu subjektif, teman-teman ya. Jadi reviewer sering bertanya seperti ini, misalkan bagaimana peneliti memperoleh tema tersebut gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana proses coding ini dilakukan gitu ya. Nah, ada aturannya tentunya. Jadi ini sangat penting sekali metode dari Joya ini gitu ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, ini bagaimana dengan melalui metode Joya ini, bagaimana kita bisa memastikan interpretasi tidak berasal dari opini peneliti gitu ya. Nah, ini untuk menjawab kritik tersebut, Profesor Denis Joya mengembangkan pendekatan analisis yang jauh lebih transparan gitu ya. Melalui artikel yang terkenalnya yang terbit pada tahun cukup baru juga pada tahun 2013 ya. Beliau memperkenalkan yang dinamakan Joya methodology ya. Oke. Nah, tujuan dari Joya methodology ini teman-teman adalah untuk membuat proses analisis data kita menjadi lebih sistematis, lebih transparan, sehingga dapat ditelusuri dan mudah direplikasi itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana hubungan grounded theory dan Joya method ini teman-teman. Ini bagian yang paling penting teman-teman ya. Banyak mahasiswa mengira keduanya berbeda gitu ya. Padahal sebenarnya teman-teman Joya method ini lahir dari filosofi grounded theory gitu ya. Jadi kalau kaitannya dengan grounded theory adalah terkait dengan pendekatan penelitian. Sedangkan Joya method adalah teknik data yang dikembangkan dari prinsip grounded theory. Nah, ini artinya adalah bahwa keduanya memiliki prinsip yang sama, yaitu teori building from data ya. Jadi prinsipnya sama, teori building from data ya. Ini teori building from data ya. Ini goal bersama ya. Nah, jadi ini akan saling memperkuat gitu ya. Theory building from data. Jadi keduanya memiliki prinsip yang sama, yaitu membangun teori building from data. Nah, bedanya teman-teman, kalau grounded theory ini klasik yang menggunakan open coding gitu kan, axial coding gitu ya, selected coding gitu ya. Nah, kalau grounded theory ini biasanya juga menggunakan software NPFO ya. Nah, kita kalau menggunakan software NPFO ini NPFO berbasis grounded teori ya. Ini berkaitan pengisian datanya itu menggunakan non gitu ya. Nah, ini atau coding ya, codingnya gitu ya. Nah, ini coding ya. Yang pertama adalah terkait dengan open coding gitu ya.
setelah open coding ini adalah axial coding, ya, axial coding, terus selanjutnya adalah selective coding ya teman-teman. Nah kalau bedanya kalau di Joya method gitu ya, pertama ada 3 istilah ya. Kalau di grounded theory ini ada istilah open coding, axial coding, dan selective coding ya. Kalau di Joya ya teman-teman ada juga 3 lagi ya. First order concept, yang pertama adalah first order concept ya. Yang pertama adalah first order concept. Yang kedua adalah second order terms ya. Yang kedua adalah second order terms ya. Yang ketiga ini berkaitan dengan aggregate dimensions ya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan aggregate dimension ya, berkaitan dengan aggregate dimension ya. Oke teman-teman ya. Jadi kembali, kalau kita berbicara grounding theory, istilah klasik yang digunakan ini adalah yang tipe ya sempurnakan ini, yaitu terkait dengan tadi open coding, axial coding, dan selective coding. Kalau berkaitan dengan Joya method, ini berkaitan dengan first order concept. Yang kedua berkaitan dengan second order terms. Yang ketiga adalah berkaitan dengan aggregate dimensions gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya proses berpikirnya sama ya, tetapi penyajiannya yang berbeda ya. Ini kalau kita bandingkan ya, perbandingan coding, mari kita lihat contoh sederhananya. Misalkan peneliti saya mewawancari guru, guru ini menjawab ya, guru mengatakan bahwa kami belum pernah mendapatkan pelatihan AI gitu ya. Terus juga saya bertanya lagi dan dia menjawab, saya masih bingung menggunakan chat GPT ya. Terus juga jawaban dari responden kita mengatakan bahwa kami membutuhkan workshop ya. Nah ini pada grounded theory, ketiga kutipan ini akan menjadi beberapa open code, kemudian digabungkan menjadi kategori ya, lalu berkembang menjadi konsep. Nah kalau pada Joya method, prosesnya menjadi lebih jelas. Yang pertama terkait dengan first order concept, ini kita didasarkan kepada konsep apa yang paling cocok terhadap kutipan-kutipan yang tadi muncul. Nah, di sini tadi terkait dengan apa? Kami belum pernah mendapatkan pelatihan AI. Saya masih bingung menggunakan chat GPT. Kami membutuhkan workshop ini secara konsep berkaitan erat dengan never receive AI training. Dia tidak pernah ya menerima pelatihan terkait dengan AI. Nah, terus konsep apa yang paling cocok untuk 3 pernyataan tadi ya, terkait dengan tadi yang berkaitan dengan kami belum pernah mendapatkan pelatihan AI, kami masih bingung menggunakan chat GPT, terus juga kami membutuhkan workshop ini terkait dengan juga lack of AI knowledge ya, jadi kekurangan untuk pengetahuan terkait dengan AI. Nah, yang ketiga ya terkait dengan needs workshop atau need mentoring. Nah, ini terkait dengan first order concept gitu ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya terkait dengan second order terms. Nah, ini berkaitan dengan masalah insufficient AI kompetensi ya. Nah, ini lebih kita fokuskan kepada ketidakcukupan kompetensi terkait dengan AI. Nah, bagaimana selanjutnya adalah aggregate dimension. Ini terkait dengan human capability readiness ya, kesiapan dari manusia.
Nah, dengan tampilan seperti ini, maka reviewer akan langsung memahami bagaimana data berkembang menjadi teori gitu ya. Oke. Nah, ini reviewer sangat menyukai Joya metode ini ya. Banyak sekali jurnal-jurnal yang bereputasi ya terkait dengan bidang manajemen ya, organisasi studies ya, organization studies maksud saya, marketing ya, entrepreneurship terkait dengan innovation ini lebih menyukai metode dari Joya ini gitu ya. Kenapa? Karena pembaca ini dapat melihat proses berpikir peneliti secara transparan ya. Tidak hanya membaca hasil tetapi juga mengetahui pertama adalah bagaimana konsep ini ditemukan gitu. Yang kedua adalah bagaimana tema ini terbentuk. Yang ketiga adalah bagaimana dimensi akhir ini dihasilkan. Ya, inilah yang disebut sebagai data structure. Nah, ini biasanya ditampilkan dalam bentuk diagram 3 kolom gitu ya. Oke, jadi terkait dengan tahapan analisis Joya metode ini secara umum langkah-langkahnya adalah teman-teman, yang pertama tentunya adalah melakukan wawancara gitu ya. Yang kedua membuat transkrip ya teman-teman. Yang ketiga adalah melakukan coding menggunakan kata-kata informan. Yang disebut sebagai first order concept. Jadi istilah kata-kata informan yang asli gitu ya. Yang selanjutnya tahap keempat adalah peneliti mulai menginterpretasikan makna. Nah, maka akan terbentuklah makna apa ini ngarahnya kemana gitu informan ini ya. Yang itu disebut sebagai second order terms ya. Second order terms. Jadi kalau first order concept ini adalah bahasa dari informan kita. Sedangkan the second order terms ini adalah bagaimana kita bisa seorang peneliti menginterpretasikan makna yang disampaikan oleh narasumber kita, oleh apa yang kita wawancarai gitu maksudnya ya. Nah, ini yang disebut sebagai second order terms. Nah, selanjutnya tahap yang kelima ini bagaimana kita menggabungkan beberapa tema menjadi agregat dimension ya. Yang selanjutnya adalah kita membangun model konseptual. Nah, ini biasanya berupa gambar hubungan antar dimensi ya. Untuk lebih jelasnya, contoh nyatanya misalkan misalnya penelitian mengenai implementasi AI, penelitian mengenai implementasi artificial intelligence di perguruan tinggi ya. Nah, singkat waktu, in short ya, hasil wawancara ini menghasilkan first order. Jadi first order ini bahasa dari itu, bahasa lingkungan kita ya. Ini dia apa yang dia kemukakan. Misalkan contoh fear of AI, takut tentang AI, no training atau lack of internet ya. Jadi sambungan internetnya kurang kuat gitu ya. Atau bahkan limited budget, budgetnya yang cukup terbatas gitu ya, sangat terbatas. Atau terkait dengan supportive leadership, atau terkait dengan peer collaboration. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu ketika kita turun ke lapangan mewawancari, kita dapatkan first order concept, maka selanjutnya adalah second order. Jadi bagaimana kita teman-teman semuanya bisa menginterpretasikan makna-makna yang disampaikan oleh responden kita terkait dengan tadi fear of AI, no training, lack of internet, limited budget, supportive leadership, peer collaboration yang misalkan seperti itu, maka kita pada second order ini ya kita interpretasikan inilah terkait dengan 3 kategori misalkan. Ini terkait dengan technological barriers, terkait dengan hambatan-hambatan mengaplikasikan teknologi ya. Yang kedua adalah terkait dengan organizational support ya. Jadi terkait dengan support secara organisasi ya. Terus juga terkait dengan individual
readiness terkait dengan kesiapan secara individual. Nah, selanjutnya kita ke tahapan agregat dimension. Agregat dimensionnya ini adalah EI adoption capability ya. Inilah dasar menyusun model penelitian ya. Nah, pertanyaannya yang sering muncul adalah apakah Joya harus menghasilkan teori baru? Nah, tentunya tidak selalu ya. Banyak artikel ini menggunakan Joya method untuk mengembangkan model konseptual ya. Terus juga memperluas teori yang sudah ada, terus juga menemukan proses baru dan menjelaskan fenomena baru ya teman-teman semuanya ya. Jadi tidak harus menghasilkan grand theory. Jadi yang penting adalah penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis yang jelas ya. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh peneliti, beberapa kesalahan yang sering kita temukan, di antaranya coding langsung menggunakan teori gitu ya. Padahal first order ini harus berasal dari bahasa informan gitu ya. Terus yang kesalahan yang kedua, tidak membuat data structure, tidak membuat data struktur gitu ya. Padahal ini identitas utama dari Joya method. Kesalahan yang selanjutnya terkait dengan second order hanya mengganti nama coding. Padahal second order ini harus berupa interpretasi dari peneliti gitu ya. Second order ini terms itu ya. Terus juga tidak bisa menjelaskan hubungan antara dimensi. Padahal tujuan akhirnya adalah menggabungkan model konseptual ini terkait dengan agregat dimensions ya. Jadi kesimpulannya bahwa grounded theory merupakan metodologi untuk membangun teori dari data. Nah, sedangkan Joya method merupakan pendekatan analisis data yang mengembangkan prinsip grounded theory agar lebih sistematis dan transparan ya. Dengan menggunakan first order concepts, second order terms dan aggregate dimension ini, maka peneliti dapat menunjukkan bagaimana data mentah ini berkembang menjadi konsep dan akhirnya menjadi kontribusi teoritis ya. Pendekatan Joya ini sangat populer pada penelitian di bidang manajemen, organisasi, pemasaran, inovasi, dan kewirausahaan, terutama untuk publikasi pada jurnal internasional bereputasi. Oke, ini teman-teman yang bisa kita sampaikan, tapi sebagai sedikit bekal terkait dengan metodologi Joya ini, latar belakangnya bahwa metodologi Joya dinamai berdasarkan nama Denis Joya ya. Ini pada tahun 1990-an Joya mulai berkolaborasi dengan berbagai cendekiawan manajemen untuk menjelaskan beragam masalah manajemen yang menggunakan teori beralasan atau grounded theory ya. Pada saat itu penerapan teori beralasan atau grounded theory ini sebagian besar terbatas pada peneliti yang dalam tanda kutip sejalan dengan interpretivisme yang berupaya menantang paradigma positivis atau kuantitatif yang dominan ya. Studi teori beralasan atau grounded theory ini sangat berbeda dari apa yang dianggap ilmiah oleh peneliti kuantitatif, sehingga akibatnya Joya dan rekan penulis yang lain sering menerima umpan balik serupa dari panel peninjau jurnal manajemen. Artikel ini ditulis dengan baik dan kontribusi teoritisnya menjanjikan, tetapi bagaimana kita tahu bahwa temuan kita ini benar-benar berdasarkan data wawancara dan bukan hanya dibuat-buat gitu ya. Nah, sebagai tanggapan bahwa Joya mengembangkan pendekatan sendiri terhadap teori grounded theory ini atau teori beralasan ini yang sekarang dikenal sebagai metodologi Joya. Jadi metodologi Joya ini mewakili pendekatan sistematis untuk mengembangkan konsep induktif dan menyeimbangkan tujuan yang seringkali bertentangan dalam mengembangkan konsep baru secara induktif sambil memenuhi standar ketelitian tinggi yang dituntut oleh jurnal-jurnal terkemuka. Metode Joya ini pertama kali muncul dalam publikasi Joya
pada tahun 1991, kemudian diikuti oleh 2 studi lain yang menguraikan metodologi yang digunakan dalam karya aslinya Joya, Thomas Clark, dan Tipedi tahun 1994 dan Joya dan Thomas pada tahun 1996. Nah, pada tahun 2013, Joya dan rekan-rekannya menerbitkan sebuah artikel yang secara komprehensif menjelaskan pendekatan tersebut dari awal hingga akhir. Joya dan rekan-rekan menekankan dalam artikel mereka bahwa pendekatan mereka ini lebih dekat pada metodologi daripada metode konkret. Meskipun sering disebut demikian, ini berarti bahwa penyimpangan dari proses tersebut dimungkinkan dan dianjurkan. Namun, menurut Joya dan rekan-rekan sangat penting untuk memberikan deskripsi rinci tentang proses analisis yang tepat dalam metodologi karya kita. Ya, meskipun penyimpangan dapat diterima, karakteristik utama metode Joya ini tetaplah pendekatannya yang terstruktur dan sistematis gitu ya. Nah, ini yang dilakukan dari metodologi Joya ini sangat cocok untuk penelitian induktif, kualitatif, interpretatif, dan didasarkan pada 2 asumsi inti ya. 2 asumsi intinya apa? Yang pertama adalah metodologi ini mengasumsikan bahwa realitas dalam organisasi merupakan konstruksi sosial. Kedua adalah metodologi ini mengadopsi pendekatan interpretatif yang berarti bahwa subjek penelitian harus dipelajari dengan cara yang mendekat proses dan pemahaman partisipan sambil menghindari pemaksaan makna eksternal oleh peneliti. Menurut Joya dan rekan-rekannya, partisipan dipandang sebagai agen yang berpengetahuan, individu yang tidak hanya memahami apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka melakukan dan mengapa mereka melakukan tersebut, tetapi juga dapat mengartikulasikan hal-hal dengan cara yang bermakna bagi mereka ya. Terlalu sering penelitian yang mengadopsi pendekatan yang didorong oleh teori dengan berasumsi bahwa mereka sudah mengetahui apa yang terjadi dalam suatu lingkungan tertentu ya. Akibatnya mereka mungkin terlalu cepat melompat ke tingkat analisis yang abstrak. Sebaliknya metode Joya ini teman-teman semuanya memprioritaskan pemberian suara kepada informan selama tahap awal pengumpulan dan analisis data ya. Ini menciptakan peluang yang kaya untuk menemukan konsep-konsep baru daripada sekedar menegaskan konsep-konsep yang sudah ada. Jadi alih-alih menjadikan teori sebagai penggerak proses pengumpulan data, metode Joya ini memastikan bahwa perspektif teoritis muncul berdasarkan data langsung. Sejalan dengan grounded teori, tujuannya adalah untuk mendasarkan teori yang muncul pada pemahaman peserta tentang dunia yang mereka bangun gitu ya teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, bahwa terima kasih ya telah join dengan channel kami. Mudah-mudahan ini sangat guna bermanfaat juga ya. Oke, ini metode Joya dimulai dengan input ya tadi. Raw life experience ya, data mentahnya ini terkait dengan pengumpulan data kualitatif. Ini melakukan wawancara mendalam, diskusi kelompok berfokus atau focus group discussion terhadap master ya yang kita wawancara gitu ya. Kedua, tahap proses ya iteratif coding ya, pengkodean iteratif ya. Tadi ada beberapa lapisan. Yang lapisan pertama adalah konsep order pertama, first order konsep. Yang kedua adalah terkait dengan term order, second order terms. Yang ketiga adalah derived dimension ya. Oke, kalau Anda sedang mengerjakan penelitian, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, terutama dalam bagaimana kita mengisikan menggunakan MPPO, Rodit Theory, Joya Method, atau menerbitkan publikasi di jurnal yang bereputasi ya. Silakan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya, loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru tentang metodologi penelitian, analisis data kualitatif, dan publikasi ilmiah. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman semua.